Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini akan saya sampaikan melalui Zoom, jadi tidak ada video untuk kali ini. Tidak ada menu mencatat untuk video materinya, bebas kalian mau mencatat atau tidak, tapi yang penting memahami, menyaksikan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Sebelum saya sampaikan materinya, marilah sama-sama kita buka dengan berdoa, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Lihat ya. Oke, kali ini kita masuk ke materi membentuk model matematika sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau sebelumnya kalian dari pertidaksamaan menjadi DHP, bagaimana dari pertidaksamaan menggambar DHP, sekarang dari DHP-nya, dari daerah himpunan penyelesaiannya, bagaimana membentuk pertidaksamaannya. Mari sama-sama kita pahami, pelajari materi kali ini. Kita mulai dari DHP yang pertama. Di sini ada DHP, ada daerah himpunan penyelesaian, kemudian daerah himpunan penyelesaian ini dibatasi oleh dua buah garis. Saya namakan garis ini garis A, kemudian garis yang satunya adalah garis B. Nah, bagaimana membentuk pertidaksamaannya? Bagaimana membentuk pertidaksamaannya untuk garis yang A? Untuk garis yang A itu kan dia memotong 10, memotong X di 10, kemudian memotong Y juga di 10. Sehingga untuk yang A itu dia yang memotong di Y, kita bikin supaya dia jadi variabel X, koefisien variabel X. Sehingga ini adalah koefisien variabel X 10X. Kemudian 10 yang di sini sebagai variabelnya si Y. Berarti 10Y plus 10Y. Kemudian 10 dikali 10, yaitu 100. Nah, di sini ada tanda pertidaksamaannya. Bagaimana kita mengisi pertidaksamaannya? Di sini kita bikin titik 0,0 sebagai pengujiannya. Titik 0,0. Nah, dia garis A ini kan ngarsirnya ke sini nih. Mendekati 0,0 ya. Kalau bentuk AX plus BY sama dengan C, untuk C-nya positif, kalau C-nya positif, mendekati 0,0, dia tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kalau menjauhi 0,0, dia tandanya lebih dari sama dengan. Kalau C-nya negatif, berarti mendekati 0,0 itu adalah kebalikannya, lebih besar sama dengan. Kemudian kalau menjauhi 0,0, dia kurang dari sama dengan. Nah, untuk garis A ini, kan AX plus BY sama dengan C. AX plus BY, bagaimana C? C-nya kan positif. Ya, berarti kita pakainya yang ini. Nah, si A ini, dia kan nggak ngarsirnya ke bawah. Ngarsirnya ke bawah sini nih. Dia mendekati 0,0 atau menjauhi 0,0? Mendekati, Pak. Mendekati ya. Mendekati, Karena Pak. dia 0,0-nya di sini didekatin sama si A. Jadi, karena dia mendekati 0,0, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, bisakah dia disederhanakan? Bisa, dibagi 10. Ketika dibagi 10, dia menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 100 dibagi 10, 10. Itu untuk garis yang A. Bagaimana dengan garis yang B? Kalau garis yang B, dia memotong di X itu 14, memotong di Y itu 6. Berarti untuk garis B adalah 6X, 6 ke X, 6 ke X, 6X, 14Y, plus 14Y, plus 14Y. Kemudian 6 dikali 14, berapa tuh 6 dikali 14? 60 sama 24, 84.
Nah, garis B ini ngarsirnya ke sini. Dia mendekati 0,0 atau menjauhi 0,0? Mendekati. Mendekati. Tapi kalau mendekati karena dia C-nya positif, 84 itu positif, dia mendekati 0,0, maka tandanya kurang dari sama dengan. Oke, bisakah disederhanakan? Dibagi berapa bisa? Dibagi 2 ya. Jadi hasilnya adalah 3X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 42. Nah, ada tambahan lainnya, yaitu daerah himpunan penyelesaian ini tidak diteruskan ngarsirnya ke belakang sana. Tidak diteruskan ke kiri banget, tidak diterusin ke bawah juga. Dia dibatasi oleh ini, sama yang sebelah sini. Sehingga dia itu kalau di Cartesius lokasinya adalah di kanan atas. Di kanan atas ini namanya adalah kuadran 1. Dia tidak negatif, X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0, atau biasa disebut dengan non-negatif. Jadi di sini X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Sehingga inilah model matematikanya untuk daerah himpunan penyelesaian tersebut. Nah, ini contoh soal pertama. Untuk contoh soal pertama ini, adakah yang ingin bertanya? Saya Pak. Siapa tuh? Dias. Yes. Nah, gimana Dias? Tadi yang nentuin C-nya itu titiknya dikali titik X dikali titik kayak gitu, Pak. Ya. C-nya kan yang ini nih. C-nya kan yang ini nih, 100. Bagaimana menentukan 100? 100 itu diperoleh dari 10 dikali 10. Bagaimana menentukan 84? 84 itu adalah 14 dikali 6. Gitu, Bang. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Saya mau nanya. Siapa nih? Nadia? Iya, kalau Ya, bentuk Nadia, apa pertiga Nadia? sama itu nanti ada yang bentuk arsirannya juga nggak, Pak? Gimana? Atau nanti kan ini bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini jawabannya itu akan selalu jadi persamaan gitu atau nanti ada bentuk arsirannya juga? Kalau Bagian kemarin yang kan bukan DHP. Kalau kemarin kan kita belajar di video itu 2 video, kalian kan belajar dari sini nih, dari model matematika dari ini bagaimana ngegambar DHP-nya. Gitu kan ya? Yang kemarin. Iya. Sekarang kita kebalikannya, dari DHP nyari ininya. Gitu. Jadi tergantung nanti soalnya, kalau soalnya diketahui model matematikanya atau pertidaksamaannya, mungkin diminta DHP-nya. Tapi kalau yang ini sekarang kita belajar bagaimana kalau dari DHP menuju ke sistem pertidaksamaannya. Oke, Pak. Ya gitu ya, Nadia. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, saya lanjut ya. DHP ini dibatasi oleh 2 buah garis. Garis yang ini saya namain garis A, sama garis yang ini saya namain garis B. Untuk garis yang A, oke, tadi cowok-cowok sudah, sekarang cewek-cewek. Coba Nailah Dwi, Neng. Untuk garis yang A gimana? Dia kena di sini 8, sama di sini 8 juga. Jadi gimana, Neng? Untuk garis A. 8X 8X ditambah 8Y tambah 8Y 64. Ini ya. Karena 8 dikali 8 adalah 64. kurang dari 64. Kurang dari sama dengan. Kurang dari apa lebih dari? Kurang dari. Kenapa kurang dari? Betul, Pak. Karena ngarsir ke sini. Mendekati atau menjauhi 0,0?
Mendekati. 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 Kalau mendekati tadi adalah kurang dari sama dengan. Kurang dari sama Ya. dengan. Bisakah Nailah Dwi ini Nailah bisakah ini disederhanakan? Coba Bisa dibagi berapa? 8. Ah? Bisa lebih sederhana lagi? Dibagi 8 ya? Bagi 8. Iya. Bagi 8 ya? Berapa dibagi 8? Jadi X plus Y kurang dari sama dengan 8. 8. Oke, Kansa. Yang B gimana, Neng? Ya, Pak. Nih dia kena ke sini sama kena di sini. 2x plus 14y. 2x plus 14y. 2 kali 14 dulu. Berapa 2 kali 14? 28. 28. Terus tandanya lebih besar atau kurang dari? Kurang dari sama dengan, Pak. Apa? Kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari? Karena, bukan. Lebih dari. Nah, Kenapa lebih dari? karena menjauhi 0,0. Ya, karena si B ini ngarisnya ke sana ya. Iya. Menjauhi 0,0 berarti dia lebih dari sama dengan. Bisakah disederhanakan? Kansa? Bisa, Pak. Bisa. Dibagi berapa? 2. Dibagi 2 sehingga hasilnya adalah X plus 7y lebih dari sama dengan 14. 14. Oke, dia non negatif nggak? Siapa ya? Saya ganti yang lain, ceweknya. Zahra. Zahra ini non negatif nggak, Zahra? Saya kurang ngerti, Pak. Oke, ini kan dia narsirnya nggak diterusin ke sana ya? Narsirnya tidak diterusin ke sebelah kiri banget, dia dibatasi di sini, gitu. Jadi dia cuma main seperti tadi saya bilang, cuma berada di kuadran 1 doang. Di sebelah sini doang nih mainnya nih, narsirannya. Di kuadran 1 aja. Kalau kuadran 1 berarti dia non negatif. Non negatif itu adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Gitu. Maka ini adalah mereka adalah model matematikanya untuk daerah himpunan penyelesaian tersebut. Gitu. Untuk contoh soal kedua ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ya? Saya lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, kalau kayak gini. Nicholas, ayo bantu saya, Bang. Ini gimana nih, Bang? 9x. Yang itu namain dulu. Ini saya namain garis A, ini namain garis Yang A dulu, Pak. namain garis dulu ya. Oke, untuk garis A. Ya, Pak. Oke, Nicholas. 9x. 9x ditambah 10y. A ini kena di sini, Bang. Ini A. Oh ya, 9y 9Y tambah ya. 9y, Pak. 9Y terus Sama dengan 81. Jangan- Belum, bukan sama dengan, Pak. 81 dulu. 81. Ah, benar. Baru kita kasih tanda. Lebih dari atau kurang dari? Iya. Lebih dari. Kenapa lebih dari? Karena menjauhi 0. Nah, 0,0-nya di sini si A ngarsirnya ke sebelah sana. Menjauhi, jadi lebih dari sama dengan. Bisakah disederhanakan? Bisa, Pak. Diapain? Dibagi 9. Bagi 9. Jadinya adalah X tambah Y lebih besar daripada 9. lebih besar sama dengan 9. Oke, untuk Oh ya, garis lebih besar B. sama dengan 9. Untuk garis B, Alvina, Grinadina. Dina? Iya, Pak. Ya, gimana, Neng? Kalau yang garis yang B? Dia kena di mana tuh? 5x. Sini sama di sini. Berapa? 5x 5x ditambah 10y 10y. Terus angkanya lebih besar sama dengan. lebih besar sama dengan 50 langsung ya. Bisakah disederhanakan? Bisa.
Dibagi 5. Dibagi 5 ya. Bagi 5. Hasilnya adalah X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 25. ah 25. 25. Iya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 10. 10. Oke. 50 dibagi 5 10 ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Ini non negatif nggak? Bambang. Bambang, mana Bambang? Ya, Bambang, Pak. ini non negatif nggak, Bang? Negatif, Pak. Non negatif nggak? Iya, Ya, non negatif. Kenapa non negatif? karena dari 0,0. Jauh Hah? dari 0,0. Karena dia di kuadran 1. Dari 0. Dia ngarsirnya di atas kanan doang, kartesiusnya di sebelah sini doang. Gitu, ini sumbu X, ini sumbu Y. Dia ngarsirnya cuma ke atas sini doang nih, kanan atas. Dia nggak tembus ke bawah sini, Bang. Nggak tembus ke kiri sebelah sini. Dia cuma main di kanan atas doang. Karena dia main di kanan atas doang, dia non negatif. Berarti X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Inilah model matematikanya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut. Contoh soal yang ini. Nah, ini ada DHP-nya ini. Ada berapa garis yang membatasi? Ada 3, Pak. Ada 3, 3. Kita namain nih garis A misalnya. Ini garis B. Ini garis C. 2, Pak. Ya. Untuk garis A. 3. Ya. Halo. Gimana Anta Reza? Ya. Reza deh bantu saya untuk garis A aja. Ayo Reza, garis A gimana? Dia kena di sini tuh sama kena di sebelah sini. Berarti gimana aja? Ya masih belum paham, Pak. Ya Allah. Kalau garis A berarti ini kan kena di sumbu Y dia kena 10, sumbu X dia kena 4. Berarti persamaannya adalah 10 X tuh ke sumbu X 10 X ini kenanya 4 berarti ke sumbu Y berarti plus Y 10 dikali 4 40 karena si A ini ngarsirnya ke sini atau 0,0-nya di sini dideketin sama dia dideketin nih 0,0 sama garis A karena mendekati 0,0 maka tandanya adalah Reja mendekati 0,0 tadi tandanya apa? Nih saya balikin lagi ke nah tuh. Kalau mendekati 0,0 kalau C-nya positif mendekati 0,0 itu kurang dari sama dengan. Jadi di sini kurang dari sama dengan. Bisakah disederhanakan? Bisa dibagi 2. Jadinya adalah Bagi 2. jadinya 5x plus 2y kurang dari sama dengan 20. 20. Gitu ya. Berikutnya coba siapa? Gavin, bantu saya, Vin. Gavin yang garis B, Gavin. Garis B. Garis B kena di mana tuh ya? Di sini nih ya. Sama di sini. Min X plus 3Y. Min X plus 3Y. Hasil perkaliannya. Hasil perkaliannya min 3. Min 3. Nah, ini C-nya negatif nih. Si B ini mendekati atau menjauhi 0,0? Mendekati, Pak, jadi lebih dari. Lebih dari sama dengan. Kembali lagi ke tadi catatan awalnya. Bisa disederhanain nggak, Gavin? Enggak, Pak. Enggak, berarti kita copy paste aja di sini nih. Min X plus 3Y lebih besar sama dengan minus 3. Untuk garis yang C, Hafiz Noval. Untuk garis yang C kena yang mana nih, Bang? Di sini
Sama di sebelah sini. 6x 6x plus min 2y minus 2y langsung. Sama minus 12. Minus 12. Oke, C-nya negatif nih. Garisnya Iya. mendekati 0,0. Kalau mendekati berarti Lebih sama dengan. lebih sama dengan. Ya. Bisa disederhanakan? Bisa. Bisa diapain? Bagi 6. Bagi Bagi 2. bagi 2. Jadinya adalah 3x 3x min y min y lebih besar sama dengan lebih sama dengan 6. minus 6. Min 6. Non negatif nggak ini? Hafiz Noval, lanjut masih. Apakah ini non negatif? Bukan. Bukan non negatif. Kenapa? Karena itu bisa x lebih kecil 0 dan y lebih besar 0. Oke. Karena diarsir semua nih ya, di kiri diarsir, di bawah juga diarsir. Gitu. Maka cukup sampai di sini. Model matematikanya sudah ketemu nih, ada 3 ini doang. Ada berapa tuh garis yang membatasi? 4. Ada 4 ya. Saya namain ini misalnya garis A, yang sebelah sini garis B, kemudian yang ini adalah garis C, yang ini garis D. Ada 4 garis tuh. Oke, kita mulai dulu dari garis yang A. Untuk garis A, gimana pertidaksamaannya? 2x 2x ditambah 2y lebih dari sama dengan 2x ditambah 2y. Ke atas ya, dia menjauhi 0,0 ya ngasihnya ya. Berarti lebih besar sama dengan 4. 4 4 itu dari mana? 2 kali 2. 2 kali 2. Disederhanakan. Jadinya adalah X ditambah y lebih dari sama dengan 2. lebih dari 2. Oke. Kita ke garis yang B. Gimana garis yang B? Garis yang B kena di sini nih. Ya. 9x Jadinya 9x ditambah 9x plus 9y 9x tambah 2y x ditambah 9y lebih besar sama dengan kurang dari sama dengan 81. Kurang dari. Dia ngasih yang B ke sini ya. Ini 0,0-nya di sini. Iya. Berarti kurang dari, dia mendekati 0,0. Kurang dari 81 81. Disederhanakan. x plus X y plus kurang Y dari kurang dari sama Kurang dengan dari 9. 9. Nah, sekarang untuk garis yang C. Gimana? Untuk garis C sama garis D, dia kan melalui 0,0. Kalau melalui 0,0, berarti dia bentuknya adalah AX sama dengan, sementara sama dengan BY. Pasti bentuknya kayak gini. Nah, kita lihat si garis C ini selain kena 0,0, dia juga kena di sini nih. Berapa tuh? 7, berapa tuh? 2 ya? 2. 7,2. Ini kan 7 si X, 2 itu si Y. Maka kita balikin posisinya. Jadi 2X sama dengan 7Y. Paham sampai sini? Dibalikin posisinya? Oke. Sekarang kita cek. Dia ngarsirnya, tandanya nih ya. Tandanya saya hapus. Ini tandanya apa? Kita udah punya 2X sama 7Y. Tandanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Bagaimana kita ngeceknya? Dia ngarsirnya ke sebelah sana nih kan si C. Ya. Kan kalau yang garis A sama garis B, kita bisa analisis mendekati 0,0 atau menjauhi 0,0. Kalau garis C, karena dia sudah kena 0,0,
kita tinggal pilih titik lain selain 0,0. Misalnya titik ini nih. Misalnya titik itu. Titik apa nih yang di sini? X-nya 0, Y-nya 4, 0,4. Kita akan cek 0,4 ke sini. Cek 0,4. 0,4 DHP atau bukan? DHP-nya C atau bukan? Iya. Ya, 0,4 adalah DHP-nya. Berarti kalau 0,4 adalah DHP-nya, berarti X-nya 0, Y-nya 4. 2 dikali 0, 7 dikali 4. Berarti jadinya 0,28. Karena dia DHP, kita akan bikin statement ini supaya benar. Agar statement ini benar, tandanya lebih dari atau kurang dari. Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kurang dari ya, karena 0 kurang dari sama dengan 28. Agar statementnya benar, pernyataannya benar. Karena dia 0,4 adalah DHP. Sehingga jadinya adalah kurang dari sama dengan. Kita coba untuk garis yang berikutnya. Untuk garisan berikutnya adalah garis yang D. Garis yang D itu dia kena di mana? Di sini nih. Ya. Ini titiknya adalah berapa tuh? 4,7. 4,7. Sehingga persamaan garisnya adalah 7X 4Y. Ya, diputar ya. Ini kan X, Y. Berarti jadinya 7X 4Y. Kita cek lagi 0,4. 0,4 DHP atau bukan? 0,4 apakah DHP? Bukan. Bukan DHP. Karena 0,4 bukan DHP, kita akan input nih. 7 kali 0 dengan 4 kali 4. Karena 7X 4Y. Berarti di sini 0, di sini 16. Karena bukan DHP, berarti kita akan bikin pernyataan ini supaya salah. Supaya salah, tandanya lebih besar atau kurang dari? Kurang. Supaya salah, kan bukan DHP. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar sama dengan. Jelas ya, kan bukan DHP. Jadi kita bikin statementnya salah. Jadi lebih besar sama dengan. Gitu. Kemudian ada tambahan lagi nggak? Kita sudah punya garis A, garis B, garis C, sama garis D. Maka inilah model matematikanya. Boleh nggak kalau ditambahin non negatif? Boleh kalau ditambahin non negatif karena dia mainnya di daerah kuadran 1 ini, kanan atas. Boleh kita tambahin non negatif. Non negatif. Non negatif itu adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Jadi model matematikanya ada sebanyak ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.